Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan surah surah Yusuf ayat 5 dan juga surah Al-Isra ayat 12 dan juga apa penafsiran pada ayat tersebut. Surat Yusuf ayat 5 dan juga surah Isra ayat 12. Dan juga apa asbabun nuzul pada surat tersebut. Dan apa kaitannya pada pendidikan. Yaitu surah An-Nisa ayat 12, surat Yusuf ayat 5 dan surah Al-Isra ayat 12. Baiklah, saya akan membacakan surat Yusuf ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alal syamsa diya'an wal qamara nuran. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada ni nawal lisab ma khalaqallahu dalika lil qabil halki yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini fama auna ayatal laili wa ja'alaina ayatal nahari muhiratau linusiratal tabtaju fahlan mirrabikun walita lamu adadal sini wal hisab wa kullu syai'in fassalnahu tafsir. Sadaqallahul azim. Arti surat Yusuf ayat 5 yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbit agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami menghapuskan tanda malam dan juga tanda siang. Dan juga tanda siang. Itu terang, benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta memperhitungkan waktu segala sesuatu yang telah kami terangkan secara terperinci. Itulah arti surat An-Nisa surat An-Isra surat Isra ayat 12.
dan juga surat Yusuf ayat 5. Surah itu asbabun nuzul, penafsiran surat Yusuf ayat 5. Yang berbunyi, selain menciptakan langit dan bumi sebagai bukti kebesaran kekuasaannya, dialah yang menjadikan matahari bersinar sangat terang benderang, menghasilkan kehangatan untuk arah alam raya dengan energi yang dirinya sendiri, dan bulan bercahaya karena pantulan energi matahari, dan dialah menetapkan tempat-tempat orbitnya, yakni tempat keberadaan perjalanan bumi dan matahari. Yang perjalanan bumi mengitari bumi agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah menciptakan hal yang demikian sempurna itu melainkan dengan benar, yakni hikmah dan besarnya melalui ciptaan tersebut. Dia menjelaskan di antara tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui, yakni orang yang mau mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam raya ini. Penafsiran ayat Isra ayat 12. Dan kami jadikan malam dan siang dan selisih pergantinya keduanya itu sebagai dua tanda untuk menunjukkan kekuasaan kami. Lalu kami menghapuskan tanda malam. Kami hapus juga cahayanya sehingga terjadinya gelap, dan kau tidak dapat melihat segala sesuatu di sekitarmu. Dan kami jadikan tanda siang itu terang, yakni kami jadikan siang sebagai mendapatkan menerangi hingga kamu dapat melihat segala sesuatu di sekitarmu. Demikian agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dengan melakukan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupanmu, dan agar dengan kehadiran malam dan siang itu kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan waktu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai penutup ayat ini menyatakan, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupanmu telah kami terangkan dengan jelas, agar tidak ada sesuatu yang dilewati agar menjadi pelajaran bagimu. Itulah penafsiran pada ayat tersebut. Asbabun nuzul pada surah Isra ayat 12 dan juga surat Yusuf ayat 5. Asbabun nuzul pada surat Yusuf ayat 5 yaitu tentang perkataan Nabi Yakub kepada anaknya, yaitu Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf menceritakan kepadanya apa yang telah kamu dilihatkan dalam mimpinya. Mimpi itu berarti bahwa kelak semua saudara Yusuf akan tunduk dan menghormati kepada penghormatan yang besar. Kelak semua saudara Yusuf akan tunduk kepada dan menghormati dengan penghormatan yang sangat besar, karena kelak mereka akan bersujud kepadanya demi menghormati dan mengajukan dan memuliakan. Maka Yakub merasa penafsiran asbabun nuzul pada surah An-Nisa, surat Yusuf ayat 5 yang berbunyi tentang perkataan Nabi Yakub kepada anaknya, yaitu Nabi Yusuf, setelah Yusuf menceritakan kepadanya apabila telah dilihatnya dalam mimpi itu berarti bahwa kelak semua saudara Yusuf akan tunduk kepada menghormatkan yang sangat besar, karena kelak mereka akan bersujud kepada demi menghormati, mengagungkan dan memuliakan Yakub.
merasa khawatir bila Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, karena mereka pasti akan merasa dengki terhadap, lalu mereka akan membuat tipu daya yang membinasakan. Untuk itu, yakni niscaya mereka akan membuat makar dan tipu daya terhadap yang untuk membinasakan dirimu. Ataupun nuzul surat Isra ayat 12. Pada surat Isra ayat 12 itu tidak ada ataupun nuzul yang spesifik berkaitan dengan peristiwa tertentu, melainkan ayat ini merupakan pembagian dan penjelasan umum Allah SAW tentang besarnya melalui pergantian malam dan siang sebagai tanda kekuasaan dan petunjuk bagi manusia untuk mencari rezeki serta menghitung waktu yang ditegaskan dalam konteks keseluruhan ayat Isra yang berbicara tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj dan hukum-hukum Allah. Kaitan nilai pendidikan pada ayat Yusuf ayat 5, yaitu pendidikan akhlak dan mencegah konflik. Ayat ini mengajarkan tentang penting menjaga rahasia dan komunikasi yang bijak untuk mencegah iri hati dan buli atau perundungan dalam hubungan sosial, terutama dalam konteks keluarga, yaitu pendidikan kepekaan sosial. Orang tua atau Nabi Yakub berperan aktif dalam membimbing dan melindungi anak dari potensi bahaya yang menimbulkan akibat sifat dengki manusia. Yaitu ayat ini juga mengingatkan bahwa setan adalah musuh yang paling nyata yang lalu berusaha menimbulkan permusuhan terhadap antar manusia. Kandungan pendidikan pada surat Al-Isra ayat 12 yaitu pendidikan sains dan kosmologi. Ayat ini mendorongkan manusia untuk mengamati fenomena alam, pergantian malam dan siang sebagai bukti eksistensi dan kekuasaan Allah. Yang kedua itu pendidikan intelektual, yaitu ilmu hisab. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan manusia untuk menggunakan akal guna mengetahui bilangan tahun dan bulan, menghitungkan tahun dan penghitungan waktu dalam terjadi dasar ilmu astronomi dan kalender. Yang ketiga itu orientasi kehidupan atau filsafat hidup. Pergantian waktu adalah sarana bagi manusia untuk menjadikan rezeki atau karunia Allah dan mengatur kehidupan secara terstruktur.